sudah kita bahas kaitannya bagaimana menentukan luas daerah di bidang datar yang dibatasi oleh garis lengkung gitu ya, dengan pendekatan poligon dalam dan luar, di mana hari ini kita masih menggunakan metode tersebut untuk menentukan integral. Sekarang sudah masuk ke bagian integral tentu ya. Saya tulis dulu. Integral tentu. Nah, ketika kita berbicara masalah luas minggu yang lalu, kita sudah membahas sekali lagi kaitannya dengan metode poligon gitu ya, atau segi empat dengan menggunakan poligon dalam dan luar gitu ya. Nah, metode ini dikembangkan secara lebih luas dalam konteks modern begitu ya, oleh matematikawan bernama Riemann, gitu, yang mana gagasan yang dikemukakan berkaitan dengan luas dengan nama jumlah Riemann. Kita kenal dengan jumlah Riemann. Seperti apa jumlah Riemann itu bekerja? Di sini kita ilustrasikan jumlah Riemann. Penemunya Friedrich Bernhard Riemann ya, tahun 1866. Ilustrasinya misalkan kita punya fungsi, kita sebut fungsinya fungsi f, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang terdefinisi di sebuah interval tertutup pada selang, katakanlah selangnya A, B. Itu. Fungsinya, fungsi f ini bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif gitu ya, pada A, B ini. Kemudian mungkin juga tidak kontinu di beberapa titik ya. Ilustrasinya misalkan f ini bentuknya katakanlah misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, jadi misalkan di titik ini dia tidak kontinu gitu ya. Nah, tapi hanya di beberapa titik berhingga saja. Nah, kita ingin mengetahui luas di bawah kurva yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx ini. Kemudian titik x sama dengan a, x sama dengan b, dan sumbu x begitu ya. Jadi daerah yang mau kita lihat luasnya adalah daerah ini. Kemudian di bawah ini sama ini ya. Nah, daerah ini yang akan kita analisis seperti apa luasnya dengan pendekatan tadi jumlah Riemann. Nah, Riemann melakukan pendekatannya sama seperti Archimedes, Newton, dan Leibniz dengan menggunakan partisi ya. Jadi memotong-motong seperti yang diilustrasikan minggu yang lalu gitu ya. Jadi misalkan kita buat potongan gitu ya. Potongan-potongan seperti minggu yang lalu. Kita potong-potong. Potongan. Dengan potongan-potongannya tidak perlu sama panjang ya, walaupun lebih memudahkan menggunakan ukuran yang sama gitu. Tapi tidak diharuskan untuk sama panjang. Misalkan kita bagi selang ini A sampai B ini, A sampai B ini kita potong-potong menjadi n bagian begitu ya. Katakanlah
X0-nya itu A, B-nya itu XN gitu. Nah, kita potong-potong seperti yang lalu. Ini ada X1, X2, sampai XN di situ. Gitu. Pak Jaya, maaf, ada yang belum diizinin masuk, Pak. Oh iya, sebentar. Masuk ya. Oke. Mana tadi? Hilang. Oke. Dari N potongan tadi, sama seperti kemarin, mulai dari X0 sampai XN gitu ya. Dengan masing-masing potongan bisa sama, bisa enggak. Kita bisa buat berbeda gitu ya. Kemudian saya ambil sampel potongan ke I gitu ya. Katakanlah di sini ada potongan XI sama XI plus 1 di situ. Kemudian saya perbesar sini. Ini XI, di sini XI plus 1 gitu ya, supaya kelihatan. Nah, ini potongan ke I-nya gitu ya. Nah, berarti jarak dari XI ke XI plus 1 kita namakan delta XI. Nah, jadi delta XI itu adalah jarak dari XI ke XI plus 1 gitu ya, kira-kira. Kemudian dari interval atau dari selang XI sampai XI plus 1 ini, kita ambil sebuah titik sebarang. Saya ambil titik, katakanlah di sini, namanya sampel gitu, XI bar saya namai. Jadi titik ini namanya XI bar. Jadi XI bar ini sembarang titik gitu. Bisa saja mungkin XI bar ini saya pilih yang ujung kiri, seperti yang kemarin, maka yang terjadi adalah poligon dalam. Kalau XI bar itu sebelah kanan, saya ambil jadi poligon luar gitu kemarin ya. Atau di antara itu, ya XI bar ini. Kemudian XI bar ini sebagai saya sebut sebagai apa namanya tadi titik sampel gitu. Titik sampel. Untuk interval ke I tadi ya. Jadi sampel ke I. Ya, kalau di selang pertama, sampel pertama, X1, X2, selang kedua, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian oleh Riemann, seperti kemarin, dicari luasnya kemarin. Jadi yang poligon ke I tadi, kalau saya tarik ke atasnya begitu, ini tadi XI, ini XI plus 1 gitu ya. Di sini ada XI bar sebagai sampel. Nah, ke sini itu ditarik ke sini adalah XI bar gitu ya. Nah, jarak ke sini itu XI bar. Nah, sehingga luas ini kita sebut AI. AI itu tadi adalah XI bar kali delta XI gitu. Nah, sehingga diperoleh untuk segi 4 ke I itu luasnya adalah XI bar delta XI gitu. Nah, di sini ada, kalau ada 6 berarti semuanya jumlahkan. Jadi yang disebut jumlah Riemann, kata Riemann, jumlah totalnya kayak seperti kemarin, cuma Riemann mengambil beberapa perbedaan. Jumlah Riemann atau kita sebut sebagai RP, jumlah Riemann dari total partisi yang ada, ini satu partisi, satu potongan, sama dengan adalah sigma dari 1 sampai N AI gitu ya. Atau secara rumus tadi AI-nya adalah FXI bar kali delta XI. Nah, jadi Riemann memformulasikan rumus dari luas tadi sebagai jumlah perkalian antara delta X dengan FXI tadi. Di mana gambarannya sama seperti
Yang kemarin cuma pemilihan titik sampelnya kemarin titik ujung kiri kanan. Kalau sekarang bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan dalam konteks grafiknya gitu ya. Misalkan ada ini, ada A di sini. Kemudian di sini B. Nah, kalau misalkan ada X1 di sini. X1, X2, X3, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya sini saya punya X1 bar tadi, nah ini yang terjadi. Karena di sini, maka segi empatnya tarik ke sini ya. Nah, ini yang terjadi diambil ke sini satu, ke sini satu. Nah, gitu. Kemudian X2 bar gitu. Sampel yang kedua ditariknya dari sini gitu. Nah, tariknya ke sana. Nah, gitu. Tarik ini ke sini, di sini. Terus gitu ya. X3 bar. Nah, tariknya sini berarti ke atas sini. Nah, ini satu ke sini. Ke sini. Jadi sistemnya dia yang berpotongan dengan apa namanya dengan fungsi fx-nya adalah titik sampel tadi. Nah, titik sampel tadi. Terus gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah sama halnya dengan jumlah poligon yang menggunakan pendekatan poligon dalam dan luar secara umum. Oke, kita lihat contoh kasusnya, misalkan contoh pertama. Saya kira nggak ada yang terlalu berubah drastis gitu ya. Hitung jumlah Riemann. Jumlah Riemann untuk fungsi fx-nya katakanlah x kuadrat plus 1. Pada selangnya misalkan dari min 1 sampai 2. Min 1 sampai 2. Dengan katakanlah dengan menggunakan partisinya, titik partisinya, jadi ujung-ujung segi empatnya katakanlah dari min 1 ke min 0,5 ke 0 ke 0,5 lanjut ke kira ini lanjut ke 1 berarti 1 ke 1,5 sampai 2 gitu ya. Sampai 2. Nah, ini dengan misalkan dengan titik sampelnya kita ambil titik sampelnya misalkan titik tengah. Ini bukan titik ujung kiri kanan, tapi ini titik tengah pakainya. Oke, jadi kalau kita gambarkan kondisinya, ini pusat sumbu X, sumbu Y, X kuadrat kan ke atas ya. Kalau plus 1 berarti geser ke atas satu satuan. Nah, kurang lebih ke sana lah gitu ya. Nah, ini 1 ya. Nah, gitu. Ini bergeraknya dari min 1, taruhlah min 1 di situ sampai 2. Nah, 2-nya sini. Nah, jadi di sini saya perbesar sini. Ini min 1, min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, di sini ada 2. Nah, itu ujung-ujung segi empatnya ya. Titik sampelnya titik tengah, berarti di tengah sini adalah min 0,75. Ya, tambahkan bagi 2 ya. Ini tambah ini bagi 2. Jadi di sini adalah min 0,25, sini 0,25, sini 0,75, sini 1,25, sini 1,75 gitu ya. Itu titik sampelnya, selangnya. Nah, tadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi kita mencari delta X-nya tadi.
delta X-nya karena dibikin sama berarti berapa masing-masing tadi panjangnya. Berarti 2 dikurang min 1 dibagi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6. Berarti kita punya 3/6 atau 0,5 gitu ya. Sebagai lebar dari, jadi apa namanya, segi empatnya begitu. Ini lebarnya 0,5 masing-masing ya. Ini XI plus 1 katakanlah. Kemudian yang kedua tadi X-nya, sorry. X-nya tergantung tadi. Ada X1, X2, X0-nya tadi berapa? X0-nya min 1 gitu. XI-nya kalau lihat satu-satu begitu. Berarti tadi rumusnya kan rumus Riemann-nya itu adalah sigma I1 N-nya 6 ya. Fxi per delta X. Nah, berarti ada kalau F1 berarti di sini Riemann-nya kalau diurai satu-satu adalah Fx1. Fx1-nya berarti X1-nya min 0,75 gitu ya. Kali delta X-nya 0,5. Ditambah yang I2 berarti F yang kedua ini 0, min 0,25 kali 0,5 gitu ya. Ditambah terus gitu ya. Ada 6. Ini manual karena apa mintanya per titik ya. 0,25 kali 0,5 sama. Jadi ini F 0,75 0,5 kemudian F 1,25 kali 0,5 sama yang terakhir F 1,75 kali 0,5. Ini dikalikan dulu boleh. Cari F-nya ya. F-nya mana? Tadi yang rumus X kuadrat plus 1. Tinggal masukkan situ 0,75. Nanti kalau dijumlahkan tinggal dapat kalau dihitung 5,9375 gitu. Nah, ini apa namanya jumlah Riemann-nya, artinya daerah di bawah kurva ini luasnya adalah kurang lebih 3,9375 gitu ya. 5,9375 kurang lebih sebagai luas dari daerah di bawah kurva X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita lihat karena kurvanya ini di atas sumbu X, maka hasil jumlah Riemann-nya adalah positif gitu ya. Positif. Nah, pertanyaannya kalau ada kurva yang ada di bawah, bagaimana? Apa yang terjadi gitu? Konsep Riemann-nya seperti apa? Misalkan kita punya kurva, katakanlah kurvanya ada yang melengkung ke bawah gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya, katakanlah di sini. Nah, di sini ada yang di bawah sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ini. Jadi yang di bawah untuk Riemann supaya karena menunjukkan luas maka sigma Fxi delta Xi-nya dari I1 sampai N-nya itu sama aja dengan jumlah A. Di sini kalau ada katakanlah ini A1, ini A2, ini A3 gitu. Maka A1 min A2 plus A3. Nah, kenapa A2 dibikin min? Karena nanti A2-nya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena dia berada di bawah sumbu X nanti. Kalau di bawah sumbu X berarti F-nya kan rumus apa namanya segi empatnya kan tadi delta Xi kali Fxi-nya di sini. Xi bar. Nah, Fxi-nya itu negatif. Kalau sedangkan AI itu adalah Fxi delta Xi gitu ya. Nah, karena ini negatif, ini positif, maka yang terjadi ini jadi negatif ya. Supaya luasnya itu positif, maka ini dikalilah negatif. Kurang lebih itu ya. Jadi
untuk menyiasai luas dia menggunakan notasi minus atau negatif dari luas. Sebagai ilustrasinya contoh misalkan hitung jumlah Riemann dengan fx-nya adalah x plus 1 kali x min 2 kali x min 4. Atau kalau diuraikan jadi x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat gitu, ditambah 2x plus 8. Nah, untuk selangnya katakanlah dari 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5. Kemudian titik partisinya sama seperti tadi ya. Partisinya 0, 1,1, kemudian 2, kemudian 3,2, kemudian 4, sama 5. Kemudian sampelnya tadi, titik sampelnya ada di X1 barnya 0,5, kemudian X2, titik sampelnya 1,5, X3 itu di 2,5, X4-nya di 3,6, sama 5-nya di 5 ya, sampelnya. Nah, dengan konsep yang sama tadi, berarti jumlah Riemann-nya adalah sigma I 1 sampai 5 ya, fxi per data x. Nah, tinggal memasuk-masukkan. Berarti fx1 bar kali delta x gitu, ditambah fx2 bar terus delta x sampai 5 ya, fx5 bar delta x. Nah, yang pertama fx1-nya berarti f 0,5, delta x-nya adalah karena partisinya dari 0 sampai 1,1 berarti 1,1 dikurangi 0 gitu ya. Ditambah yang kedua sampelnya 1,5 berarti f1,5 kali delta x-nya berarti dari 1,1 ke 2 berarti 2 dikurangi 1,1 delta x-nya. Kemudian ditambah terus gitu ya. F habis 1,5, 2,5, 2,5 dari 2 ke 3,2 berarti 3,2 kurang 2 ditambah F berapa lagi? 3,6 kali 4 kurang 3,2 ditambah F5 ya. F5 kali 5 kurang 4 gitu. Nah, itu. Jadi cara menghitungnya kalau ditentukan partisinya, titik sampelnya ya ditentukan, maka kita harus cari satu-satu. Tinggal masukkan F 0,5 berarti masukkan ke rumus ini. F-nya kan, F-nya ini 0,5 tambah 1, 1,5 kali 0,5 kurang 2 minus 1,5 dikali 0,5 kurang 4 dan seterusnya. Ya, nanti dapat F 0,5. Jadi kalau dihitung dapatnya di sini dapatnya 23,9698 gitu. Nah, itu kurang lebih. Jadi ada nilai negatif ya. Ada nilai negatif di kasus ini. Kalau digambarkan kurang lebih Anda tahu menggambar grafik ya, dalam mencari gambar grafik menggunakan diferensial ya. Cari turunan pertama, turunan kedua. Turunan pertamanya untuk mengetahui di mana naik dan turunnya, turunan keduanya untuk mengetahui di mana cekung ke atas, cekung ke bawah gitu ya. Nah, kalau Anda cari nanti dengan menggunakan turunan biar nggak terlalu lama. Nah, dapatnya nanti begini. Nah, kurang lebih gitu. Di sini dari 0, kemudian di sini 2, di sini 4,
di sini 5 ya. Nah, 5 situ. Nah, jadi ada daerah yang di bawah sini nih. Nah, di sini yang 0,5. Nah, di sini. Ini 1,1 ya. Nah, di kanannya ada 1,5. 1,5 di sini. Nah, gambarnya ini kurang lebih. Kemudian ada di 2,5. 2,5 di sini. 2,5. Nah, berarti 2 sama 3,2 ya. 3,2 di sini. 3,2. 3,2. Kemudian di tengah 3,2, ini 3,6 di sini. Nah, di sini 3,6. Nah, gambarnya kurang lebih begitu. Sampai 3,6 sama 4 ya. Nah, sama 4. Nah, agak jauh. Nah, 4 sama 5 di 5. Nah, berarti di sini gambarnya. Nah, jadi ini A1. Kemudian ini A2. Ini A3. Ini A4. Ini A5. Gitu ya. Nah, A3, A4 itu bernilai negatif ya. Bernilai negatif A4, A5. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dan 4 nih bernilai negatif. F2,5 itu F2,5 itu minus 2,625 gitu ya. Nah, jadi negatif. Jadi mengurangi sebenarnya. Jadi ini bukan luas, ini bukan menggambarkan luas, tapi jumlah rimannya. Jadi jumlah sisi ini. Jadi ini negatif. Kalau berbicara luas, ini harus dipositifkan ya, harus dipositifkan nilai. Kalau bicara luas. Jadi integral tidak selalu mencerminkan luas. Sorry, jumlah riman dalam kaitan ini. Ya, jumlah rimannya tidak menggambarkan luas total gitu. Kemudian, jumlah riman ini itu akan mengantarkan pada definisi integral tentu yang nanti secara umum akan kita gunakan dalam menyelesaikan berbagai macam integral tentu gitu ya. Namun basicnya itu ada dari jumlah riman. Gitu. Nah, jadi sekarang kita tadi punya partisi, kemudian delta xi, kemudian xi bar, kemudian satu lagi ada yang namanya saya tulis ini. Norma P, norma partisi. Apa itu norma P atau norm P atau norma P atau norma P sama ya. Norma P atau norm P itu menyatakan panjang interval bagian yang terpanjang dari partisi P. Jadi maknanya ini artinya panjang interval yang terpanjang dari partisi P. Ya. Panjang interval yang terpanjang. Panjang interval itu tadi ya. Ini panjang intervalnya. Nah, ini namanya panjang interval bagian. Panjang interval ke I. Ya, bagian ke I. Bagian I. Nah, jadi setiap ini adalah berbagian. Nah, yang dipilih yang terpanjang ya, norm P itu. Norm P yang terpanjang. Nah, ilustrasi yang lebih mudah adalah tadi kita diberikan titik sampel tadi ya dari 0,5 ke tadi berapa? Dari 0, sorry. Dari 0 ke 1,1, kemudian ke 2, kemudian ke berapa lagi tadi? Ke 3,2, kemudian ke 4, ke 5 gitu ya tadi ya. Dari ini enggak ada. Ini intervalnya ya. Nah, interval partisi ini partisi semua tuh. Cuma lebarnya macam-macam. Ini lebarnya 1,1, ini lebarnya 0,9, ini 1,2, ini 0,8, ini 1. Nah, ini adalah panjang interval masing-masing partisi ya. Nah, yang disebut norm P adalah yang terpanjangnya mana? Nah, ini yang disebut norm P-nya. Jadi norm P-nya itu adalah 1,2 yang terpanjang.
panjang interval yang terpanjang. Jadi ini interval bagian, panjang interval bagian yang terpanjang dari partisi yang ada. Bisa dipahami mungkin ya? Oke, itu norm P. Nah, integral tentu posisinya adalah definisinya ada pada satu teorema integral tentu ya. Integral tentu saya tuliskan dulu. Misalkan di sini punya f suatu fungsi gitu ya, f-nya. Fungsinya terdefinisi atau didefinisikan di selang katakanlah A, B. Nah, jadi dia ada di selang A, B. Kemudian jika tadi jumlah rimannya, limit dari jumlah riman, limit norma P-nya mendekati 0 dari jumlah riman tadi 1 sampai N fxi bar delta xi ada. Nah, ini catatannya. Nah, garis bawahi. Kalau limit kalau limit jumlah rimannya ada katanya, maka kita katakan f itu terintegralkan gitu ya. Terintegralkan. Jadi integralnya ada gitu ya. Terintegralkan pada AB. Ada yang masuk lagi, bentar. Udah setengah jam. Kenapa baru masuk? Hilang. Oke, nah maka F terintegralkan pada AB begitu ya. Di mana notasinya dengan integral A, B, Fx, dx gitu ya notasinya. X, dx. Atau kita sebut ini disebut integral tentu. Integral tentu. Tentu di sini maknanya adalah bahwa dia sudah diberi batasan ya atas dan bawahnya gitu. Dan tentu. Atau kita sebut sebagai integral dari Riemann nih. Integral tentu atau bisa juga dikatakan integral Riemann. Integral Riemann. Nah, integral Riemann. Dari fungsi f dari A sampai B gitu ya. Sehingga bisa kita rangkum bahwa integral dari A B fx dx itu sama nilainya dengan limit norm P-nya mendekati 0 dari sigma I 1 sampai N fxi bar delta xi. Berarti integral ini sama nilainya dengan nilai limit dari jumlah rimannya. Nah, jadi inti dari teorema integral tentu itu adalah yang terakhir ini, bahwa integral itu nilainya akan sama dengan limit ini. Integralnya akan ada kalau nilai limit dari jumlah rimannya itu ada, karena kiri kanan harus sama. Gitu ya. Kemudian nilai F-nya itu bisa bernilai negatif, tadi bisa bernilai positif begitu ya, dalam sebagian atau seluruhan dari A sampai B-nya. Tergantung dari posisi tadi, fungsi dari sumbu X tadi, apakah di bawah atau di atas sumbu X. Gitu. Kemudian XI bar-nya itu bisa titik sebarang gitu ya, pada interval tadi, dari XI ke XI plus 1-nya, asal ada di dalam selang yang dimaksud begitu. XI bar-nya bisa ujung kiri, ujung kanan, atau nilai X yang berada di antara dua nilai ujung kiri dan kanan tadi gitu ya. Nah, karena kita sudah mengubah tadi boleh negatif begitu ya, maka kita harus jadi penting sekali ketika integral tadi ingin mengartikan sebagai sebuah luas, itu harus harus tepat dalam menentukan definisi kondisinya begitu ya.
Jadi yang negatif atau positifnya. Jadi kalau berbicara integral sebagai konsep luas, maka kita harus bisa mengkondisikan bahwa integral A dan B itu dari fx dx itu adalah selisih dari luas yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Maksud atas bawah ini apa? Atas bawah ini adalah luas yang positif dikurangi luas yang negatif gitu. Kalau negatif itu diberi tanda minus gitu supaya yang namanya luas itu harus bernilai positif gitu. Jadi kalau digambarkan yang tadi gitu ya. Kalau saya punya ini kalau ini A1, A2, A3 gitu ya. Maka yang disebut integral dari A sampai B ada A sampai B sebagai konsep luas ya. Sebagai konsep luas maka dia adalah A1 dikurangi A2 ditambah A3. Karena berbicara luas harus positif. Berbeda dalam konteks integral sebagai teori terkait dengan atau di luar konteks luas. Jadi nilainya bisa digeneralisasi bisa bernilai negatif. Gitu. Kemudian konteks integral dihubungkan dengan konteks limit, maka sifat-sifat yang melekat pada limit yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa syarat sebuah limit itu ada harus terpenuhi juga dalam konteks integral ini. Supaya integral ini ada, maka limitnya harus ada. Nah, supaya limitnya ada harus memenuhi syarat sebuah limit itu ada, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kembali ke diferensial, konsep limit, pasti ingat ya. Nah, ini kalau partisinya mendekati 0 tadi, sigma I1 sampai N fxi delta X gitu ya. Ada nilainya, katakanlah nilainya L, masih ingat ya? Tunjukkan, ada tuh waktu ujian, tunjukkan limit X mendekati A gitu ya, fx sama dengan L. Benar. Anda bukan menyelesaikan ini sama dengan L, bukan ya. Dalam konteks limit menunjukkan bahwa ini sama dengan L benar, itu artinya Anda gunakan konsep epsilon delta. Mananya apa? Cara menunjukkannya apa? Untuk setiap epsilon positif kan gitu ya, terdapat delta positif sedemikian sehingga jarak dari fx ke L itu kurang dari epsilon. Nah, tunjukkan ini. Nah, caranya rekonstruksi dari ini ke sana kan gitu ya, dibalik. Nah, ini juga sama gitu. Berarti sini untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sedemikian sehingga apa? Jarak dari sigma I1 fx-nya kan yang ini, yang di dalam limitnya. N fxi delta xi dikurangi L itu kurang dari epsilon. Nah, jadi harus memenuhi ini. Artinya apa? Artinya jarak delta itu kan jarak dari X ke A. Delta itu artinya jarak dari X min A itu kurang dari delta gitu ya. Sorry ini kurang ya. X min A kurang dari delta maka gitu. Jadi kita harus pilih, artinya di sini kita harus pilih norm partisinya. Belum ada yang masuk. Tadi hilang misalnya. Mana? Enggak muncul. Coba request. Sudah Bapak. Barusan. Kita pilih normanya karena ini tadi ya X min A berarti norma P ini harus kurang dari delta. Artinya apa? Lebar partisi yang kita buat itu tidak boleh melebihi delta gitu ya. Jadi lebar ini tidak melebihi, jadi ini harus kurang dari delta gitu ya. Harus kurang delta supaya limitnya tadi ada. Jadi secara konsepnya gitu ya. Dalam kaitan tadi ya, ini integral tentu tadi, definisi integral tentu itu ini. Jadi kalau tunjukkan
tentukan integral tentu berdasarkan definisi, maka harus Anda larinya ke jumlah Riemann ya. Kalau berdasarkan definisi tadi. Karena ini adalah suatu definisi integral tentu. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau ada jaminan limitnya ada tadi, kalau kita bisa tunjukkan limitnya ada, maka artinya integralnya ada begitu ya. Integralnya ada. Kemudian kita kembali tadi ke integral tentunya tadi ya. Notasi integral tentu ada integral dari A ke B fx dx gitu ya. Nah, seringkali kita sebut A-nya ini sebagai batas bawah gitu ya, atau limit bawah dalam konteks integralnya ya. Kemudian B-nya itu batas atas gitu ya, batas atas. Secara intuisi biasanya kita sering menganggap A itu selalu lebih kecil dari B ya. Padahal tidak mengharuskan gitu ya. Tidak mengharuskan kita bisa hilangkan batasan tersebut karena ada sifat pada integral yang isinya ada dua ya. Yang pertama bahwa batas integral dari A ke A fx dx itu bernilai 0 gitu ya. Kemudian integral dari A ke B fx dx itu akan sama nilainya negatif dari B ke A gitu ya, fx dx. Untuk misalkan A-nya lebih besar dari B gitu ya. Untuk A lebih besar dari B. Jadi A-nya di atas. Jadi kalau B-nya ternyata lebih kecil dari A, ya tinggal menggunakan sifat yang kedua ini untuk menyelesaikan. Jadi tidak mengharuskan yang atas lebih besar dari yang bawah. Kemudian dalam konteks integral di sini ada yang namanya variabel dummy ya. Nah, variabel dummy-nya ini tidak harus X ya. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan saja. Misalkan integral A, B, pakainya fx dx, ya kalau nggak mau pakai fx bisa diganti dengan yang lain. B misalkan ft dt gitu ya. Atau pakai S misalkan A sampai B fs ds dan seterusnya. Yang pasti kalau ingin diubah satu variabel, maka semua variabel yang ada di sini harus diubah kemunculannya dengan variabel yang baru. Jangan di sini fx, di sininya dt ya. Jadi nggak boleh misalnya ini integral dari AB ft dx. Nah ini nggak boleh. Ada dua variabel yang terlibat dalam sebuah integral, itu tidak bisa diterima gitu ya, karena masalah notasinya. Itu terkait dengan definisi integralnya yang berkaitan dengan limit jumlah Riemann. Pertanyaan berikutnya, fungsi apakah integral itu selalu ada nilainya begitu ya, atau apakah semua fungsi bisa diintegralkan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dalam konteks mencari integral gitu ya. Nah, jawabannya tidak semua fungsi itu terintegralkan begitu ya. Ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi. Yang intinya kembali ke dasar tadi. Kalau nilai limitnya ada, ya pasti integralnya ada karena dia berdasarkan definisi tadi nilainya sama gitu. Jadi syarat tertentu harus terpenuhi. Misalkan ada satu kasus, katakanlah saya punya fx-nya. Fx-nya saya punya fungsi sepotong-sepotong, misalnya seper x kuadrat untuk x yang tidak sama dengan 0, dan 1 misalkan untuk x sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan, masih ingat ya, fungsi sepotong-sepotong x kuadrat, gambarnya ini sumbu x, ini sumbu y gitu ya. X kuadrat kan gini ya, ke atas, ini juga gitu sama ya. Jadi ini harus sama ya. Y sama dengan seper x kuadrat. Kalau x-nya 0 ya 1 ya, 1 di situ. Gitu. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika x-nya mendekati 0, ya mendekati 0 di sini, jadi limit x mendekati 0 dari fx, ini jelas ini tidak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, nilai limitnya tidak ada gitu. Karena nilai limitnya tidak ada sih. Karena kiri dan kanan tidak ada nilainya. Karena tahiga ya. Semakin dekat ke 0 nilai y-nya tahiga.
Ketika X-nya mendekati 0, maka Y-nya mendekati tak hingga gitu. Sehingga tak hingga kan bukan bilangan. Sehingga nilai limitnya tidak. Kalau nilai limitnya tidak ada, maka tadi berdasarkan definisi integralnya menjadi tidak bisa kita cari gitu ya, atau tidak ada. Karena terlalu banyak atau jumlah rimannya bisa kita buat sebesar sembarang gitu ya. Kan jumlah riman itu adalah sigma fxi delta x gitu ya. Nah, kalau saya ngambil delta x-nya dekat-dekat ke 0 ke sini, ini delta x-nya di sini gitu ya, maka ini bisa saya buat sebesar mungkin atau tak hingga gitu ya. Artinya tak hingga kali delta x ya tak hingga di sini. Karena tak hingga bukan bilangan ya. Jadi ini menjadi tidak ada nilainya. Sehingga jumlah rimannya tidak ada, artinya kembali ke definisi tadi, karena integral adalah limit jumlah riman, maka integralnya tidak ada. Walaupun misalkan kalau Anda paksakan cari ya, integral dari misalkan dari min 2 ke 2 gitu. Dari min 2 ke 2 berarti apa tadi? Fx dx dengan hitungan gitu ya, min 2 ke 0-nya adalah seper x kuadrat dx ditambah 0 ke 2-nya seper x dx. Ini ada nilai, ada integralnya ada kan? Bisa dicari ya integralnya, artinya ada nilainya. Tapi nilai yang dihasilkan bukan nilai yang sebenarnya. Jadi ini bukan hasil integral dari min 2 ke 2 fx dx. Nah, jadi ini tidak sama nilainya. Nah, ini akan kalau muncul keluar angka bilangan di situ, angka itu bisa dikatakan dijamin bukan nilai sebenarnya. Karena kita bisa selalu membuat angka lebih besar dari itu. Kenapa? Karena fx-nya tadi di sini terbuka tadi, ya, tidak kontinu. Jadi tidak kontinunya banyak titik ya, bukan berhingga titik. Mana yang berhingga titik contohnya? Yang tadi, yang awal tadi. Yang awal bisa kita katakan dia tidak kontinu berhingga titik di mana? Dia hanya di sini saja, tidak kontinu di satu titik gitu ya. Ketika misalnya titik 1 di situ, hanya di satu saja, setelah 1 ya dia kontinu lagi. Jadi tidak kontinunya boleh tidak kontinu, integralnya masih bisa dicari walaupun tidak kontinu, tapi tidak kontinunya harus berhingga titiknya atau bisa kita hitung ada berapa. Gitu. Kalau di sini, nah ini kan 0 saja, nggak di 0 gitu ya. Kalau yang ini adalah yang cukup dekat ke 0. Artinya berapa angka yang dekat ke 0? Banyak ya. Seper sejuta, seper setriliun, dan seterusnya. Ya, jadi tidak bisa ditentukan angkanya. Sehingga di sini kita katakan untuk kasus fungsi fx-nya ini, maka integralnya tidak ada gitu ya, tidak ada. Ini contoh kasus. Sehingga perlu ada namanya formulasi untuk kondisi di mana kondisinya ada atau tidaknya integral. Jadi muncul satu teorema namanya keintegralan. Teorema keintegralan. Bisa dilihat ya di bukunya Purcell. Saya tuliskan saja di sini. Jika F terbatas pada selang AB, kemudian continue juga, kecuali misalkan tadi ya, pada sejumlah titiknya yang berhingga, awas. Ada catatan di situ harus berhingga, artinya bisa kita hitung di berapa titiknya berhingga. Maka F terintegralkan gitu. Terintegralkan. Berarti di luar itu nggak bisa dicari integral. Khususnya kalau kalau F-nya continue di semua, ya, continue di semua dari A sampai B gitu ya, continue semuanya gitu di seluruh titik di A, B gitu ya, maka pasti F-nya pasti terintegralkan kalau ini. Terintegralkan di selang tertutup A, B gitu ya. Nah, jadi syaratnya satu ya, dia continue atau tidak continuenya berhingga gitu. Baru bisa ditentukan atau bisa dipastikan dia terintegralkan atau tidak. Nah, kalau melihat tadi fungsi continue, ada beberapa fungsi continue ya bisa kita pakai. Contoh misalkan satu fungsi polinom jelas continue ya dimanapun di real.
Artinya dia bisa kita cek secara langsung, integralnya pasti ada. Yang kedua, fungsi sinus kosinus misalkan. Fungsi sinus kosinus seperti yang kita tahu dia fungsinya selalu kontinu ya, tidak terputus. Itu juga bisa kita cari integralnya. Kemudian yang ketiga misalkan fungsi rasional yang penyebutnya tidak nol ya. Dengan penyebutnya tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai fungsi yang kontinu sehingga integralnya ada. Jadi syaratnya cukup jelas. Nah, setelah kita tahu fungsi mana yang integralnya ada atau tidak, berikutnya kalau integralnya bisa ada nilainya, bagaimana cara mencari integralnya? Bagaimana perhitungan integralnya gitu. Nah, perhitungan integralnya tadi menggunakan aturan pendekatan pendekatan segi empat tadi ya. Yang lebih mudah dengan menggunakan partisi beraturan. Partisi beraturan itu bedanya menggunakan delta X-nya sama semua ya, beraturan. Di mana delta XI-nya sama. Jadi lebarnya semua sama gitu ya, segi empatnya. Dengan cara ini bisa kita dapatkan integralnya. Contoh misalkan, contoh saya punya menghitung integral dari min 2 sampai 3 X plus 3 dx. Plus 3 dx. Nah, carinya langkahnya tadi sama Riemann ya. Yang pertama kita cari delta X-nya, kita buat sama. Berarti saya bikin B min A per N gitu. N partisinya berarti 3. Ini yang disebut B, ini yang disebut A ya. Berarti B dikurangi min 2 dibagi N. Jadi 5 per N gitu. Kemudian yang harus kita lakukan cari XI. Rumus XI masih ingat ya? X0 tambah delta XI. XI-nya berarti apa? X0, X0-nya adalah min 2 ditambah delta X-nya 5 per NI. Gitu. Itu XI-nya. Kemudian yang ketiga, kita mencari FXI. FXI. Baru masuk Gugun. Udah ketinggalan, nanti tanya aja. FXI, kenapa baru masuk? FXI, tadi rumusnya apa? X plus 3, berarti XI plus 3. XI plus 3. Ya, X plus 3, FXI-nya FX plus 3, berarti tinggal ganti X-nya dengan XI. Gitu. Nah, XI yang kita punya tadi substitusi ke sini. Artinya XI-nya berarti kan min 2 ditambah 5 per NI gitu ya. Ditambah 3. 3 tambah min 2 kan 1 ya. Jadi 1 plus 5 per NI. Nah, kita dapat FXI-nya sekarang. Ini FXI. Nah, yang keempat tadi di jumlah Riemann itu ada notasi sigma FXI delta XI. Ya, delta X. Delta XI. I-nya 1 sampai N tadi. Oke. Nah, berarti sigma I 1 sampai N, FXI-nya adalah 1 plus 5 per NI. Nah, dikali delta X-nya tadi 5 per N. Nah, ini perhitungannya sama seperti yang minggu yang lalu. Yang dilanjutkan. Ini 5 kali 1, 5 per N. Ditambah 5 kuadrat, berarti 25 per N kuadrat I. Gitu. Nah, ini. Nah, tinggal sigma I 1 sampai N 5 per N ditambah 25 N kuadrat sigma I 1 sampai N I. Nah, ini kan ada rumusnya kemarin. Nah, yang ini ada. Nanti hasilnya kalau dicari biar nggak terlalu lama, ini dapatnya 5 ditambah 25 per 2 kali 1 plus N, 1 per N. Gitu ya. Nah, itu. Ini saya loncat ya. Di sini loncat, ya silakan lengkapi saja. Nah, setelah dapat sigma itu, baru ke definisi tadi. Ini langkah keempat, langkah kelimanya, baru kita tentukan integralnya. Jadi integral dari min 2 ke 3, X plus 3 dx, itu sama tadi dengan limit norma P mendekati 0, di mana sigma I 1 sampai N fxi
delta X gitu ya. Nah, ini sama aja dengan limit tadi N mendekati tak hingga. Dari sigma fx-nya adalah 5 ditambah 25/2 kali 1 plus 1 N. Nah, dimasukkan nanti dapatnya 35/2. Gitu. Nah, itu. Di luasnya 35/2. Jadi begitu cara mencari integral dengan definisi integralnya gitu. Dengan definisi integralnya. Ada beberapa langkah yang harus Anda lengkapi di situ. Bagaimana mencari delta X, mencari XI, mencari fXI, mencari sigma fXI delta XI, baru masuk integralnya dari limit sigma fXI. Kurang lebih itu. Nah, kenapa di sini positif? Karena dalam hal ini kurva fx plus 3 itu adalah positif di atas ya. X plus 3 kalau X-nya 0, 3 ya Y-nya. X-nya 0, Y-nya 3 di situ. Nah, kalau X-nya 0, min 3 di sini. Jadi gambarnya kurang lebih gini nih. Nah, kalau berbicara dari min 2 dari sini sampai 3 sini. Nah, daerah yang dicari hanya ini, di atas sumbu X ya. Jadi semuanya pasti positif. Nah, kita bandingkan kalau yang di bawah sumbu X ya. Kalau kita bandingkan dengan daerah yang berada di bawah sumbu X, contoh misalkan integral dari apa ini? Dari min 1 sampai 3 nih. Ya, betul. 2x kuadrat min 8 dx. Nah, kalau digambar grafik fx-nya kurang lebih begini. Ini sumbu x gitu ya. Nah, kurang lebih gambarnya nah gitu ya. Jadi ada di daerah min 1 katakanlah di sini min 1 sampai 3-nya di sini. Nah, 3. Jadi ada daerah di bawah sumbu X, ada daerah di atas sumbu X. Nah, kita lihat ya seperti apa hasilnya. Caranya sama tadi dengan mencari delta X. Delta X-nya adalah 3 dikurang min 1 dibagi N. Jadi 4/N. Kemudian cari XI. XI-nya adalah tadi X0 tambah delta XI. Nah, X0-nya, ini XI ya. X0-nya tadi min 1, ini X0 ya. Ini XN. Atau A tadi. Ditambah delta X-nya adalah tadi 4/N. 4/N I. Kemudian fxi tadi, fxi-nya adalah 2xi kuadrat min 8. Ini masukkan situ fxi-nya. Nanti dapat fxi-nya, kalau ini disubstitusikan ke situ, nanti dapatnya min 6, biar cepat aja, 16i/n. Gitu ya. Ditambah 32i kuadrat per n kuadrat. Nah, caranya persis seperti minggu yang lalu ya. Caranya ya, substitusi saja dengan proses aljabar. Kemudian cari sigma fxi delta x gitu. I-nya dari 1 sampai n. Ini kalau dicari nanti dapatnya minus 24 minus 32 kali 1 plus 1/n gitu. Ditambah 128/16 2 ditambah 3/n ditambah 1/n kuadrat. Nah, gitu. Jadi sigma fxi delta x. Nah, sehingga integralnya, integral dari min 1 ke 3 dari tadi apa? 2x kuadrat min 8 dx gitu. Nah, 8 dx itu sama dengan limit tadi norma partisi mendekati 0 dari sigma fxi delta x. Ini kalau dicari nanti dapatnya min 24 min 32 ditambah 128/8. Per 8 atau per 3 ya? 8 ya. Min 40/3. Jadi ini negatif hasilnya. Kenapa negatif? Karena bagian di bawah ini lebih besar. Jadi yang min A1 di sini lebih besar dari A2 di atas. Ini negatifnya lebih besar dari positifnya. Sehingga totalnya,
Kalau integral itu kalau tanpa pembatasan dia adalah total selisih gitu ya. Kalau negatifnya selisih. Makanya di sini muncul minus 40. Pertanyaannya apakah luas ini min 40 per 3? Bukan. Jadi harus dipisahkan antara A1 dan A2-nya. Itu perbedaan antara konsep luas khusus dalam konteks integral dengan konteks integral secara umum dalam kaitannya definisi integral. Jadi harus dibedakan, awas ya. Itu ya. Kemudian ada beberapa sifat dalam integral yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah integral tentu khususnya. Yang pertama ada namanya sifat penambahan selang. Penambahan ini berguna ketika selangnya harus dipecah gitu ya. Penambahan interval atau penambahan selang gitu ya. Contoh kasusnya misalkan saya punya daerah di bawah kurva, katakanlah kurvanya begitu ya, dari A sampai B sini, kemudian dibagi dua daerah sini. Ini C. Nah, ini disebut R1, ini sebagai R2 gitu. Jadi luas total AR sama aja dengan luas dari R1 ditambah luas dari R2 gitu. Nah, dari R1 dan R2 dijumlahkan. Luas dari AR adalah integral, tadi konsepnya adalah integral dari A sampai C ya. Dari ini Y sama dengan Fx katakanlah. Ini Fx dx. Yang AR1 integral dari A ke B dulu. Fx dx. Ditambah integral dari B ke C dari Fx dx. Dari F yang sama. Nah, sehingga muncul satu teorema terkait penambahan selang yang isinya ini ya. Bahwa integral dari A ke C itu sama dengan integral dari A ke B, baru dari B ke C. Itu sifat penambahan selang. Kemudian berikutnya yang berkaitan antara integral dengan turunan ya, minggu pertama kita bahas. Dalam kalkulus khususnya ada dua kajian terkait dengan limit yang membahas dua hal yang berbeda gitu ya. Limit pertama terkait dengan turunan ya. Di turunan kita menggunakan konsep limit sebagai bahasanya. Nah, di mana kita masih ingat ya, f aksen x itu adalah limit dari h mendekati 0 gitu ya. Fx plus h dikurangi fx dibagi h gitu ya. Kalau pendekatannya jarak gitu ya. Pendekatannya ya jarak. Atau bisa juga pakai konsep titik ya, limit x mendekati a gitu ya, fx min fa dibagi x min a gitu. Konsep definisi turunan di a gitu ya, di x sama dengan a atau di f sama dengan x, di x gitu ya, f aksen x gitu turun. Sama hanya tadi dengan integral. Di integral juga pendekatannya adalah definisinya integral itu pendekatannya limit tadi. Bahwa integral dari A ke B, fx dx, itu sama dengan limit dari norma partisi mendekati 0 dari sigma I 1 sampai N fxi delta xi tadi kan. Nah, ini juga sama-sama menggunakan konsep limit. Nah, kalau kita perhatikan dua limit yang berbeda dengan arah yang berbeda gitu ya. Nah, seperti dua masalah yang tidak berhubungan gitu ya. Tapi kalau di analisis lebih lanjut ternyata ada keterkaitan gitu ya. Ada keterkaitan antara turunan dan integral. Nah, hubungan ini yang kita sebut sebagai teorema dasar kalkulus bagian 1. Nah, ini teorema dasar kalkulus bagian ke-1. Jadi di teorema ini menjelaskan bagaimana hubungan turunan dengan integral secara bersamaan gitu ya. Secara satu kasus atau terlibat dalam satu kasus. Walaupun banyak teorema dasar ya, ada banyak teorema dasar aljabar gitu ya.
vektor, dan seterusnya. Nah, salah satu teorema dasar dalam kalkulus ini disebut teorema dasar kalkulus 1 yang bagian pertama. Kalkulus bagian pertama, bukan kalkulus 1 ya. Bagian pertama, kalkulus bagian pertama. Karena ada bagian keduanya nanti. Nah, takut salah persepsi ya. Teorema dasar kalkulus bagian pertama. Atau teorema dasar kalkulus pertama gitu ya. Nah, ketika berbicara kasus di bagian kemarin, ketika berbicara integral dalam konteks kecepatan kemarin ya, kalau misalkan diketahui minggu yang lalu diketahui V gitu ya, kemarin itu fungsi dari T, di mana FT-nya itu sama dengan kemarin itu apa ya? 1/4 T pangkat 3 ditambah 1 gitu ya. Nah, kita ingin menentukan ST pada saat T dari 0 sampai 3 gitu ya. 0 sampai 3 kayaknya. Kemudian pendekatannya yang kemarin itu adalah bahwa ST adalah sigma I1 sampai N, ya, limit kemarin itu ya. Limit N mendekati tak hingga dari sigma I1 sampai N FTI ya betul, FT delta T. Kalau dihitung kemarin itu 129/16 hasilnya. Kalau bisa dicek situ ya, hasilnya. Kemudian tadi di bagian pertama definisi integral tentu limit sigma itu artinya adalah integral tadi. Integral karena T-nya dari 0 sampai 3 berarti 0 sampai 3 dari FT dt tadi. Sehingga ST itu bisa kita katakan sebagai integral 0 sampai 3 FT dt gitu. FT dt. Seperti itu ya. Karena berdasarkan definisi tadi limit sigma itu adalah integral. Nah, itu. Nah, kemudian kalau nah ini karena ST itu berarti kan kalau T-nya tadi ini T dari 0 sampai 3 gitu. Nah, kalau selangnya secara umum katakanlah bisa kita ubah-ubah selangnya gitu ya. Berarti kalau SX berarti ini S3 gitu. Kalau SX berarti 0 sampai X di sini. FT dt. Nah, gitu. Jadi kalau selangnya 0 sampai 3 berarti 0,3 sampai 3. Kalau sampai X berarti SX begitu ya. Nah, X-nya bisa digeser-geser berarti 3, 2 ya. Semakin ke kiri berarti makin kecil S-nya, makin ke kanan makin besar gitu ya kalau fungsinya positif. Nah, ketika kita punya SX ini, kemudian kita balik ingin tahu berapa kecepatannya di X, berarti kan S aksen ya. S aksen X sendiri tadi adalah V pada saat X, Px atau Fx tadi, atau Fx. Karena turunan jarak adalah kecepatan. Kecepatan sendiri tadi Ft ya. Kalau pada saat X berarti Fx. Gitu. Sehingga kalau saya tuliskan, berarti D aksen ini kan turunan. Kalau Leibniz, notasi Leibniz berarti Sx gitu ya. Itu sama aja dengan menurunkan S-nya kan integral tadi. Integral dari 0 sampai X dari Ft dt. Nah, yang ini kan tadi S. Jadi Ft dt. Nah, turunannya tadi sama dengan Fx kan. Nah, sama dengan Fx. Nah, sehingga kita punya ini aturan bahwa kalau integral diturunkan itu sama aja dengan integrannya diganti dengan variabel batasnya. Oke. Fx. Kasus pertama itu. Nah, kasus kedua contohnya misalnya sebagai gambaran. Saya punya misalkan AX gitu. Didefinisikan, setelah definisikan AX itu adalah luas di bawah kurva
luas di bawah kurva, sebut saja kurvanya Y sama dengan 1/3T tambah 2/3 gitu ya. AX itu luas di bawah. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, kalau ini kan T, ini Y gitu ya. Ini 0. Kalau T-nya 0 kan 2/3 ya. 2/3 tahu di situ katakanlah. Kalau Y-nya 0, di sini berarti min 2. Ya, min 2. Di gambarnya kurang lebih ke sana ya. Nah, kalau misalnya batasnya dari, katakanlah dari 1 sampai X, gitu. Di sini 1, di sini X. Ini X ya. Nah, ini sendiri kita sebut sebagai AX, luas di bawah kurva tadi, AX tadi. Nah, AX ini sering disebut sebagai namanya fungsi akumulasi. Jadi AX kita sebut sebagai fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi ini adalah mengakumulasikan daerah yang menjadi bagian dari luasan yang dibatasi oleh X sama dengan 1 dan X begitu ya. Kalau di mana X-nya bisa kita geser-geser. Kalau X-nya saya geser ke sebelah kiri, maka luas AX makin mengecil, ke sebelah kanan maka X-nya membesar begitu ya. Sebesar dari tinggi ini. Tinggi jarak antara sumbu X dan kurvanya, kurva 1/3X plus 2/3. Sehingga luas AX, kalau kita cari luas AX, berarti rumusnya tadi apa? Luas AX adalah integral gitu ya, dari 1 sampai X, fungsinya tadi ya, 1/3T ditambah 2/3 dt. Nah, bisa menggunakan tadi ya, Leibniz boleh, Riemann boleh, atau menggunakan geometris ini. Ini kan trapesium ya. Trapesium itu luasnya adalah jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi ya. Sisi sejajar ini panjangnya berapa? Y-nya kita cari. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Masukkan ke sini. 1/3 tambah 2/3 berarti 1 di situ. Ketika X-nya Y, nilai T-nya X, maka nilai Y-nya adalah 1/3X plus 2/3 gitu ya. Nah, ini sejajarnya ini, dua nilai ini. Nah, berarti luasnya sama dengan jumlah ini dibagi 2 kali tingginya ini. Nah, tinggi ini adalah X-1, berarti 1/3 X tambah 2/3 ditambah 1 gitu ya. 1 dibagi 2 kali tingginya adalah X min 1. Gitu. Luas dari AX-nya menggunakan rumus trapesium. Integralnya pasti gitu ya. Ini kalau dicari, dihitung begitu ya, AX-nya pakai rumusnya di situ adalah 1/6 X kuadrat ditambah 2/3X dikurangi 5/6. Jadi kalau tiba-tiba mati, mohon maaf ya, sini lagi hujan besar, biasanya lampu mati. Nanti dicoba reconnect. Nah, dapatnya min 5/6. Kemudian kalau kita ingin tahu turunannya, turunan dari A, berarti A aksen X, atau kata Leibniz dA per dx begitu ya. Ini sama aja dengan menurunkan integral tadi ini, menurunkan ini. Jadi turunannya adalah menurunkan dari 1/6 X kuadrat tambah 2/3X dikurangi 5/6 gitu ya. Atau hasilnya adalah 1/3X ditambah 2/3. Nah, bentuk ini sama aja dengan bentuk F-nya kan. Bentuk F-nya ini. Yang mana bedanya ya variabelnya saja. Kalau ini T, ini X. Dari mana X ini muncul? Ya dari sini. X yang batas atas disubstitusi ke sini. Nah, itu kata tadi teorema dasar kalkulus pertama gitu ya. Teorema dasar kalkulus pertama. Sehingga kita bisa formulasikan kalau begitu. Formulasinya sebentar.
Formulasinya dalam bentuk teorema ya, teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus bagian 1. Isinya misal F continue pada interval katakanlah A, B, dan misal X ini sebarang titik pada selang A, B, gitu ya. Maka kita bisa katakan turunan dari integral 0 sampai X ft dt itu sama dengan fx, sama dengan fx. Nah, ini teorema yang menjadi landasan tadi ya, bagaimana muncul turunan dari sebuah integral begitu ya, hubungan antara integral dan turunan, bagaimana menyelesaikan sebuah integral, turunan dari sebuah integral. Kalau berbicara masalah cara konvensional, cara biasa, ya kita integralkan dulu, dapat integralnya, kemudian kita turunkan gitu ya, boleh seperti itu. Cuma ada kalanya masalahnya mencari integral itu tidak mudah gitu ya, tidak semudah menurunkan ya. Mencari integral itu jauh lebih sulit daripada menurunkan. Jadi kalau ini tidak bisa dicari integralnya, itu tidak bisa mencari turunannya gitu. Sehingga teorema dasar kalkulus bagian 1 ini memudahkan kita mencari turunan dari sebuah integral tanpa harus mencari integralnya terlebih dahulu. Itu salah satu manfaat yang ada ketika muncul teorema dasar kalkulus bagian 1. Buktinya nanti silakan dilihat di bukunya E.J. Purcell di halaman 252 ya, 232. Oke, itu yang disebut teorema dasar kalkulus bagian 1. Kemudian ada beberapa sifat di dalam integral tentu ya, yang bisa kita gunakan ketika nanti menyelesaikan masalah integral. Yang pertama sifat perbandingannya. Ya, ada namanya sifat perbandingan. Sifat perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua fungsi yang diintegralkan gitu ya. Kalau kita tuliskan jika f dan g terintegralkan, jadi integralnya ada gitu ya, terintegralkan pada selang tertutup A, B gitu. Kemudian dan fx katakanlah lebih kecil dari gx untuk semua x yang ada di A sampai B gitu. Jadi di setiap x yang ada di A sama B, f ini selalu lebih kecil dari g gitu. Maka kita bisa juga simpulkan hasil integralnya fx dx itu juga lebih kecil dari integral dx-nya gitu ya. Nah, itu perbandingan, sifat perbandingan. Nah, buktinya nanti silakan dibaca di bukunya E.J. Purcell. Nah, kita hanya pakai saja nanti. Kemudian yang berikutnya adalah sifat keterbatasannya. Sifat keterbatasan. Nah, sifat keterbatasan ini mencari integral yang dibatasi oleh dua fungsi, mencari integral sebuah fungsi yang dibatasi oleh dua nilai gitu. Jika misalkan ada f yang terintegralkan, integralnya ada, terintegralkan pada selang tertutup A, B katakanlah, kemudian dan misalkan nilai f-nya itu terletak di dua nilai, m kecil dan m besar, biasanya nilai minimum atau maksimum gitu bahasanya. Untuk katakan untuk setiap x yang ada di dalam selang A, B seperti tadi. Maka hasil integral dari fx dx ini juga bakal terletak di antara dua nilai, yaitu b kali m kecil kali b min a sama m besar kali b min a.
B kecil BM kali B min A ini adalah integral fungsinya M dari A sampai B. Ini juga integral fungsi M besar dari A sampai B. Nah, itu sifat yang berikutnya, sifat keterbatasan. Kemudian yang lainnya adalah sifat kelinearan ya. Sifat kelinearan. Nah, integral tentu. Nah, misalkan sama seperti sigma, di integral juga berlaku sifat kelinearannya. Nah, misal kita punya F, G, terintegralkan ya, jadi integralnya ada. Terintegralkan pada selang A, B, pada selang A, B begitu ya. Nah, kemudian K-nya konstanta. Nah, konstanta. Nah, yang pertama, sifat yang pertama, integral dari A sampai B, K fx dx, itu sama dengan K kali integral fx dx, A sampai B. Yang kedua, integral A sampai B, fx plus gx, dx. Ini sama dengan integral dari fx dx ditambah integral dari gx dx. Dari A sampai B. Nah, ini juga A sampai B. Untuk selisih juga sama ya, tinggal mengganti plus minus. Jadi sifat-sifat ini bisa digunakan juga untuk menyelesaikan beberapa kasus yang berkaitan dengan integral tentu menggunakan sifat ya. Yaitu beberapa sifatnya. Sekarang kita lihat beberapa contoh bagaimana menyelesaikan masalah turunan dari integral ya menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Yang tadi ya, teorema dasar kalkulus 1. Contohnya. Kita ingin mencari turunan dari integral 1 sampai X T pangkat 3 dt. Gitu. Oke. Nah, kalau cara konvensional yang pertama ya cari dulu integralnya gitu ya. Nah, T pangkat 3 polinom berarti dia continue, di integralnya ada. Di 1/4 T pangkat 4 ya. Batasnya dari 1 sampai X gitu. Kalau cara langsung aja ya. Walaupun ini belum kita bahas sebenarnya. Harusnya pakai Leibniz ya. Pakai Riemann. Terlalu panjang ya. Ini 1/4 X pangkat 4 gitu ya. Dikurang 1/4. Nah ini integralnya. Kemudian diturunkan. Kalau ini katakanlah A-nya, AX-nya. Nah nanti integralnya. Berarti aksennya adalah aksennya turunkan ini. Berarti X pangkat 3 ya. Jadi jawabannya ini adalah X pangkat 3. Nah, kalau kata Leibniz tadi, cara 2 ya tinggal karena ini variabelnya variabel X, kemudian batas atasnya adalah X, kemudian batas bawahnya konstanta, maka cukup substitusikan variabelnya ke dalam integralnya. Jadi ganti T-nya dengan X cukup, itu dapat hasilnya X pangkat 3. Gitu. Asal terpenuhi itu tadi. Yang kedua, contoh yang kedua yang menggunakan konvensional agak repot gitu ya. Contoh yang kedua. Misal turunan dari integral 2 sampai X T pangkat 3/2 dibagi akar T kuadrat plus 17 dx dt. Nah ini susah mencari integralnya. Nah, tapi dengan teorema dasar kalkulus 1 mengatakan bahwa turunan dari fungsi di mana dia variabel atasnya konstan, variabel bawahnya konstan, variabelnya sama dengan yang diturunkan, maka cukup substitusikan ke variabel integralnya. Jadi X pangkat 3/2 dibagi akar X kuadrat plus 17. Udah selesai gitu ya. Turunan dari integral ini ya ini. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi bentuk itu? Contohnya di contoh yang ketiga misalnya. Nah, ya, turunan dari integral. Nah, ini bawahnya X, atasnya 4. Nah, tangan kuadrat U
cos U DU. Nah, gitu ya. Nah, ini batas atasnya bukan variabel, batas bawahnya bukan konstanta gitu ya. Nah, maka kita harus tidak bisa langsung 4 masuk sini. Jadi tanggal kuadrat 4, cos 4. Nggak bisa model tadi. Tapi harus diubah dulu sehingga memenuhi kondisi tadi. Kalau variabelnya X berarti di bawahnya harus konstanta, di atasnya harus variabel sesuai dengan turunannya. Maka ini harus diubah dulu bahwa integral X sampai 4 itu bisa kita ubah tadi ya. Menggunakan sifat. Ini bisa kita balik negatif dari 4 sampai X gitu ya. Ininya tetap tangan kuadrat U cos U DU. Nah, ini udah memenuhi ya. Bawahnya konstanta, atasnya variabel yang sama dengan yang diturunkan. Oh, berarti dapatnya minus tangan kuadrat X cos X. Nah, ini solusinya. Tentu ada yang kombinasi gitu ya. Yang keempat misalkan turunan dari integral X sampai X kuadrat. Nah, X kuadrat 3T min 1 dt. Nah, gitu ya. Nah, cara manual tadi kan tinggal integralkan dulu ya. Nah, integralnya kan turunan. Integralnya kan ini integralnya mudah ya. Kita coba turunkan, integralkan 3/2T kuadrat min T gitu ya. Batasnya X sampai X kuadrat. Nah, ini turunan dari berarti berapa tuh? X ya, sorry. Berarti 3/2 X pangkat 4 min X kuadrat dikurang gitu ya. 3/2 X kuadrat dikurangi X gitu ya. Nah, gitu. Ini turunan dari 3/2 X pangkat 4. X kuadratnya ini min 1,5, ini 1. Jadi min 2,5 ya. Min 5/2 X kuadrat. Ini plus X. Gitu. Nah, ini tinggal turunkan biasanya. Ini kedua 4 berarti 2, 6 ya. 6X pangkat 3. Ini 5/2 jadi 5 min 5X plus 1. Nah, ini tidak lain adalah dari mana? Kita cek ya. Kata teorema apa namanya? Dasar kalkulus 1 tadi, kalau turunan metode teorema dasar kalkulus 1 tadi, X kuadrat, apa tadi? 3T min 1 ya. 3T min 1 dt, bawahnya harus konstanta ya. Maka ini kita harus ubah bentuknya yang integralnya, sorry, d per dx, kita harus ubah yang di dalam integral ini. Integralnya kita ubah dengan cara penambahan selang tadi. Integral x ke 0 dari 3t min 1 dt ditambah dari 0 ke x kuadrat gitu. 3t min 1 dt. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, sehingga kita punya di sini turunan masing-masing. Turunan bersifat linear ya. Turunan dari integral x0 3t min 1 dt sama ditambah turunan dari integral 0x kuadrat 3t min 1 dt gitu ya. Nah, yang ini tinggal dibalik saja. Berarti kita punya di sini sama dengan ya, turunan dari apa namanya minus integral dari 0 sampai x 3t plus 1 dt, maaf, ditambah turunan terhadap x dari, nah ini harus diubah dulu. Pengen mencari turunan terhadap x, tapi di sininya ada x kuadrat, nih nggak bisa langsung. Nah, kita misalkan jadi variabel baru, pakai aturan rantai ya. Masih ingat aturan rantai? Kalau saya misalkan U-nya adalah x kuadrat, jadi
Berarti kalau ingin mencari per dx, itu sama aja dengan ke U dulu, baru dari U ke dx gitu ya. Nah, gitu. Nah, berarti ini jadi integral yang ini saya ganti dengan U, jadi integralnya turunan terhadap U du dx yang ini berarti integral dari du integral dari 0 ke U gitu ya. 3T min 1 dt dikali du per dx. Nah, gitu. Nah, yang ini tadi udah ya, ini variabelnya U, batas bawahnya konstanta, batas atasnya variabel U juga. Nah, tinggal substitusi, berarti 3U min 1. Tinggal masukkan aja ke sini. Nah, yang ini du per dx berapa? Turunan U, dia itu 2x ya. Nah, berarti apa? 3U diganti U-nya dengan kembali ke X, jadi 3X kuadrat min 1 kali 2X. Kali 2X. Sehingga hasilnya adalah 6X pangkat 3 min 2X. Ditambah yang ini. Yang pertama tadi. Nah, tambah yang pertama. Mana? Nah, yang ini. Yang ini belum diselesaikan. Yang ini hasilnya adalah min 3X min 1. Karena ada min depannya. Ini masukkan ke sini 3X plus 1 kali min, berarti min 3X min 31. Berarti sini dapatnya dikurangi, ditambah min 3X min 1. Ditambahkan. Berarti 6X kuadrat tinggal 3, tambah, dikurangi 5X kurang 1. Hasilnya sama dengan yang pakai konvensional biasa. Ini. 6X pangkat 3 min 5X plus 1 dengan teorema dasar kalkulus 1, 6X pangkat min 5X dikurangi 1. Jadi intinya sama, mencari mencari turunan dari sebuah integral tanpa harus mengintegralkan terlebih dahulu begitu ya, dengan menggunakan pendekatan tadi. Nah, untuk kasus ini mungkin lebih panjang daripada metode langsung. Tapi ada kalanya kita dihadapkan dengan mencari integralnya itu sangat sulit, sehingga tidak mungkin melalui jalur yang pertama ini tadi. Jadi harus melalui jalur teorema dasar kalkulus 1 tadi. Itu kurang lebih ya kaitannya dengan teorema dasar kalkulus 1. Soal-soalnya ada di halaman kalau di edisi 5 itu mulai 237. Untuk minggu ini tidak ada tugas, silakan sebagai latihan saja coba dikerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teorema dasar kalkulus 1 terutama ya. Tadinya mau ada kuis tapi tidak sampai di kelas 1 yang pertama. Jadi kemungkinan minggu besok atau setelah hari raya kali. Nanti di